Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Imam Besar Masjid Istiqlal Al-Mukarram Profesor Dr. Kiai Haji Nasaruddin Umar MA, Imam dan Muadzin serta jamaah sholat subuh. Alhamdulillah jamaahnya sampai 3 baris. Yang di belakangnya yang ikut sholat makhluk halus, Pak. Jadi sebenarnya Istiqlal ini penuh terus. Karena wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Walaupun kita sholatnya dilihat orang sedikit, padahal di belakang kita pada ikut sholat juga. Semoga ibadah kita di hari ini dan sebelumnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, tema tausiah subuh pada hari ini membangun generasi Qur'ani. Generasi Qur'ani. Kalau kita mengetahui bahwa sekarang model generasi banyak, Pak. Yang terbaru itu Gen Z. Ada lagi generasi sandwich. Ini istilah-istilah barat. Ini dalam ilmu psikologi ini terkait dengan perkembangan seseorang sesuai dengan zamannya. Jadi kata Imam Ali, didiklah anak kalian sesuai dengan zamannya. Kita ini generasi milenial. Usia-usia 40 ini generasi milenial. Kalau udah usia 80 generasi apa itu, Pak? Itu generasi maut. Udah harus disiapin kematian. Jangan ke tempat yang dilarang, tetapi ke tempat yang agar kematian kita itu husnul khotimah. Walaupun nanti yang muda mati duluan, yang tua belakangan. Yang tua belakangan, yang muda duluan. Itu kan istilah orang tua yang gak mau meninggal duluan, Pak. Kalau anak muda maunya senang-senang aja. Tetapi Bapak Ibu sekalian, terkait dengan generasi, ini adalah pembahasan psikologi. Jadi bagaimana perkembangan seorang manusia disesuaikan dengan zamannya. Sekarang kita sudah memasuki era 5.0. Ini generasi AI, ya Pak. Ini menggunakan teknologi semuanya. Bahkan percakapan kita ini menggunakan teknologi. Apakah dalam Islam terkait teknologi apakah ada? Ada. Pada masa Nabi Sulaiman itu terkenal dengan teleportasi. Itu bagaimana memindahkan sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Itu bukan sulap, ya. Kalau sulap itu trik permainan. Jadi ilusi. Tapi kalau dalam Islam itu tidak ilusi. Itu nyata. Ketika Nabi Sulaiman meminta, Islam Nabi Sulaiman, ya semua nabi beragama Islam, Pak. Karena membawa ajaran tauhid. Semua nabi membawa ajaran tauhid. Semua nabi membawa ajaran tauhid. Dan syariatnya
para nabi dan umatnya menyembah Allah dengan cara sholat. Dengan cara sholat. Maka Nabi Sulaiman terkait dengan teknologi sudah ada. Nabi Sulaiman menginginkan istana Ratu Balkis dipindahkan dari tempat kerajaan Ratu Balkis ke kerajaan Nabi Sulaiman. Dan golongan jin, yaitu jin Ifrit, mereka mengatakan kami sanggup memindahkan singgasana Ratu Balkis ketika Baginda berdiri. Nah, itu langsung ada istananya, singgasananya. Nah, orang yang berilmu pengetahuan, yang memiliki pengetahuan mengatakan bahwa kami sanggup memindahkan singgasana Ratu Balkis ketika Baginda berkedip, langsung ada. Ini sudah teknologi, Pak. Sudah teknologi. Jadi terkait dengan generasi itu terkait dengan perkembangan generasi. Lalu bagaimana Islam mengajarkan kepada umatnya agar generasi-generasi pilihan tersebut memiliki kekuatan. Bapak melaksanakan sholat itu kan pakai tenaga, Pak. Kalau pakai tenaga harus makan, ya Pak. Coba Bapak nggak makan 3 hari, sanggup nggak? Sanggup saya. Seminggu saya sanggup nggak makan. Tapi itu bukan ajaran Islam. Ajaran Islam itu puasa dari mulai terbit fajar hingga terbenamnya matahari. Dan yang sering atau senantiasa kita lakukan yaitu puasa-puasa sunnah yang sekarang. Dan itu harus makan. Dan ketika kita mau sholat harus punya tenaga. Maka orang Islam itu harus memiliki tenaga. Tenaga utama dalam Islam itu adalah casnya adalah Al-Quran. Ya Bapak Ibu sekalian, kalau kita sedang banyak masalah, jangan sandarannya kalau punya masalah baca Quran ya, jangan kayak begitu. Seakan-akan Al-Quran itu dibutuhkan ketika kita sedang lagi punya masalah. Tidak. Baik itu ada masalah, walaupun tidak ada masalah, Al-Quran menjadi pedoman hidup kita. Kenapa saya katakan seperti ini? Sebelum kita mendapatkan masalah, contoh masalah, padahal banyak, masing-masing di kepala kita ini pasti mungkin puluhan, ratusan, bahkan kalau hitung-hitung jumlahnya hampir ribuan selama kita hidup. Dan kita bisa menyelesaikan masalah tersebut, Pak. Orang yang tidak bisa menyelesaikan masalahnya, dia bunuh diri, Pak. Rata-rata orang bunuh diri itu depresi, gila, stres, karena dia tidak bisa menyelesaikan masalahnya. Maka ketika datang masalah, ketika masalah itu tiba-tiba datang, kita udah punya persiapan. Persiapannya apa? Pertama, kita senantiasa membaca, mendalami Al-Quran. Oh, kita harus mengamalkannya, Pak Ustadz. Mengamalkannya. Mengamalkannya adalah bagian dari ilmu. Kalau orang berilmu tidak mengamalkan, seperti pohon yang tidak memiliki buah. Ada juga pohon yang nggak punya buah. Artinya pohon yang bisa memberikan manfaat. Bisa burung berteduh, bisa memberikan makanan buat makhluk yang lainnya. Maka ketika kita menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita, ketika masalah datang, saya sudah tahu jalan keluar. Mau dihantam berbagai macam masalah, udah ada nih pedoman saya, yaitu Al-Quran. Karena kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, aku tinggalkan 2 pusaka, aku tinggalkan 2 hal yang paling berharga, maka engkau tidak akan tersesat.
maka engkau tidak akan hilang arah, yaitu Al-Quran dan hadis. Sebelum kita mengamalkan, Pak, ya kita sebelum memiliki pasangan kan kita harus kenal dulu. Ya ada ta'aruf. Ta'aruf itu mengenal. Nah, kalau kita mau mengenal Quran, ya Al-Qurannya harus dibaca. Ya Pak, Al-Qurannya harus dibaca. Jadi Al-Quran itu seperti sohib, seperti teman dekat. Karena nanti Al-Quran itu Bapak Ibu sekalian, ini di dunia bisa menjadi syafaat. Contohnya apa syafaat di dunia? Sekarang sudah banyak beberapa perguruan tinggi memberikan prioritas bisa masuk dengan cara yang langsung diterima. Salah satunya adalah punya ijazah hafiz Quran. Itu udah syafaat. Masuk perguruan tinggi gampang dengan cara sudah punya ijazah 30 juz atau ijazah hafiz Quran. Itu udah syafaat. Dia dipermudah. Syafaat itu kan artinya bantuan, dipermudah jalannya. Jadi Al-Quran Bapak Ibu sekalian, berarti kita harus hafiz Quran Pak Ustadz. Ya Bapak kan udah nggak kuliah lagi. Nanti anak-anak kita siapkan. Maka generasi Qurani ini, membangun generasi Qurani adalah bagaimana melahirkan. Kalau mungkin kita udah mungkin berat ya Pak ya untuk menghafalkan Quran. Tapi ada sebagian saudara-saudara kita walaupun sesibuk apapun dia tetap bisa membaca, menghafal Quran. Mudah-mudahan kita bagian dari golongan tersebut. Jadi membangun generasi Quran adalah kita melahirkan generasi yang pertama adalah generasi yang senantiasa melafazkan Al-Quran. Ya, kalau saya ngobrol dengan salah satu imam Istiqlal, Pak Kiai Haji Hasanuddin Sinaga, saya tanya, Pak Kiai, biar hafalannya tidak hilang, itu bagaimana Pak Kiai hafalan Qurannya? Beliau bilang seminimal mungkin murojaahnya 1 hari 1 juz. Itu minimal. Bagi yang menghafal Quran minimal 1 hari 1 juz. Biar apa? Biar 1 bulan itu hafalannya terus diulang. Nempel Pak. Karena ketika kita sudah mendapatkan ijazah hafal Quran, terus dia nggak mau baca lagi ya hilang Pak. Ya hilang. Bapak nih, maaf nih, dikasih pisaunya super tajam. Udah, pisau itu kita taruh di luar rumah. Dia kena hujan, dia kena panas, dia kena oksigen dan lain-lainnya. Lama-kelamaan pisaunya masih tajam enggak Pak? Enggak Pak, tumpul, bahkan bisa rusak. Biasanya penghafal Quran itu dia pasti memurojaah hafalannya. Nah, bagi kita yang tidak menghafal Quran, biar kita bisa menjadi generasi Qurani, seminimal mungkin kita membaca Quran. Minimal berapa banyak ayatnya? Kalau salah satu ustadz terkenal di Indonesia bilang, one day one ayah. Udah satu hari 1 ayat. Ya Pak, 1 hari 1 ayat di luar sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Qaf. Astagfirullahaladzim. Shadaqallahul adzim. Gitu nggak Pak? Enggak. Biasanya kalau udah hatinya, ya Pak, kalau udah hatinya dia di depan Quran, terus dia baca ta'awuz, dia baca basmalah, dia malah pengen bacanya banyak Pak. Lapar Pak. Orang yang sudah membaca, yang sudah membuka mushaf Al-Quran,
itu ruhnya lapar, udah kayak santapan, mau makannya banyak, mau bacanya banyak, Pak. Nah, kalau orang yang malas-malesan baca Quran, berarti ruhnya lagi seret, ruhnya lagi kering. Ya, siram aja, nanti lama-lama dia basah. Siramnya gimana? Nih, siramnya saya kasih pagi. Ketika ruh kita sedang kering, sedang pokoknya tandus, Bapak deket-deket deh. Kalau kata Sunan Bonang itu ada 5. Ada 5. Salah satunya adalah kita ada dalam satu lingkaran orang-orang soleh. Ya. Baca Qurannya nggak mau, sholatnya ya kembang kempis, zikirnya nggak mau, sholatnya tahajudnya ya udah deh, nanti berkumpul sama orang-orang soleh. Nah, kalau kita berkumpul sama orang-orang soleh, minimal kecipratan, Pak. Kecipratan apa? Kecipratan kebaikannya. Setiap hari aja kecipratan, Pak. Dan Bapak nggak keringin, itu lama-lama Bapak basah. Nah, kalau udah kecipratan kebaikan, maka dia nanti akan menarik kita untuk mau nanti baca Quran, untuk nanti mau sholat, untuk mau puasa, dan ibadah yang lainnya. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin membangun generasi Qurani, yang pertama, ya, yang paling awal, yang belum menikah ya, kalau kita yang sudah menikah, punya pasangan yang kalau habis salat subuh dia tadarus Quran, ya Allah. Jadi yang kami rasakan Bapak Ibu sekalian, ketika sebelum kita beraktivitas, ya bangun pagi, mandi, terus sholat sunnah fajar, sholat subuh, sholat wajib subuh, ke masjid. Habis itu sampai rumah kita tadarus Quran. Ya Bapak Ibu sekalian, mau 1 halaman, mau 1 lembar. Kalau lagi semangat bisa setengah juz. Itu yang kami rasakan, waktu selama 24 jam itu teratur, Pak. Walaupun tidak ada jadwal, jam segini ke sini, jam segini ke sini. Berantakan, Pak. Kalau kita tidak awali hari-hari kita dengan tidak membaca Quran, saya yakin hari-harinya berantakan. Udah janji, nggak datang orangnya, kecewa. Nah, tapi kalau orang yang sudah memulai harinya dengan membaca Quran, sudah janji sama orang yang nggak datang, nggak kecewa. Karena sudah memulai aktivitasnya bersama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya Bapak Ibu sekalian, jangan pernah putus untuk membaca Quran. Jadi sebelum kita melahirkan generasi Qurani, ya kita dulu yang menjadi generasi Qurani. Seminimal mungkin berhadapan membaca Quran setiap waktu. Bisa nanti setiap selesai sholat kita baca Quran bisa. Tapi seminimal mungkin waktu pagi kita, Pak. Bahkan kalau mau tidur kita nggak resah, Bapak Ibu sekalian. Nih, kalau orang tidur gelisah ya Pak. Gelisah punya beban apa, itu ke bawah sampai tidur, ke bawah sampai mimpi. Sebelum tidur kita baca Quran dulu, Pak. Itu tenang, insya Allah tenang hati kita, Pak. Jadi generasi Quran ini menjadikan seluruh waktunya tidak lepas berhubungan dengan Quran. Jadi Qurani ada tambahan i di belakangnya, itu menjadikan waktu bersama Quran. Berarti harus 24 jam, tidak. Kalau 24 jam Bapak di pondok pesantren tahfiz Quran aja, emang di situ memang khusus menghafal Quran. Tetapi bagi kita yang sebagai seorang pekerja, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang ibu rumah tangga, tidak bisa 24 jam waktu kita untuk membaca Quran. Tetapi bisa waktu kita 24 jam sebagai generasi Qurani. Artinya kita memulai waktu kita membaca Quran, mengakhiri waktu kita membaca Quran. Saya kasih contoh Bapak. Jadi kita lagi makan nih,
makan ya Pak. Pak baca doa. Allahumma barik lana fima rozaqtana wa qina adzabannar. Lupa. Terus di tengah-tengah kita baca apa? Bismillahi awwaluhu wa akhiruhu. Saya membaca bismillah yang awal sama yang akhir. Kalau kita lupa semuanya, kita itu sudah memenuhi. Tetapi jangan terus-terusan seperti itu. Artinya Bapak Ibu sekalian, kalau kita nggak bisa 24 jam murojaah Al-Quran, ya waktu pagi sama waktu sebelum kita menutup mata. Agar apa? Agar ruh kita ini tenang, nggak gelisah. Kalau ruh gelisah itu, Bapak Ibu sekalian, kalau tidur itu kemana? Digerak sana, gerak sini, nggak tenang. Makanya kalau tidur kok bisa kita diikat Pak. Cara ngikat tidur kita ini ya yang Rasulullah ajarkan, kita merapatkan ini, kita punya tangan di bawah pipi, terus kita menghadap kiblat, itu lagi diikat. Itu diikat fisiknya. Ketika kita mengikat ruh kita ya dengan cara membaca Quran, insya Allah tidurnya tenang Bapak Ibu sekalian. Insomnia, orang yang susah tidur, ya coba murojaah Qurannya. Sebelum tidur kita baca Quran. Belum bisa baca Quran. Ya Iqra itu bagian dari ayat-ayat Quran. Belum bisa baca Iqra. Ya baca huruf hijaiyah merupakan bagian dari Al-Quran. Baca huruf hijaiyahnya. Alif, ba, ta. Daripada Bapak Ibu tidur ngitungin domba gitu 1 sampai 1000 biar tidur, nggak usah. Itu kan model pembelajaran barat itu, ngitung domba sebelum tidur. Kalau dalam Islam itu ya kalau kita belum bisa membaca Quran, masih terbata-bata, ya kita membaca potongan-potongan ayat Quran itu ada di Iqra, ada Iqra 1 sampai Iqra 6. Itu insya Allah kalau kita rutin, tenang Bapak Ibu sekalian, tenang hidup kita. Banyak hutang, udah jangan ngomongin hutang deh. Hutang dibayar Pak, ya. Caranya gimana? Cara bayarnya gimana? Bapak ikhtiar keluar rumah, keluar kerja. Gaji saya habis. Jangan, rezeki kita bukan dari gaji yang kita dapatkan, tetapi koneksinya Pak, ya. Koneksinya nggak boleh terputus. Terima gaji tanggal 1 nih, habis. Ya memang nggak apa-apa, memang harus dikeluarkan kewajiban kita buat nafkah istri, buat bayar sekolah anak, buat kebutuhan yang lainnya, bayar ini bayar itu, habis. Berarti selama 29 hari saya nggak makan dong. Nggak ada ceritanya 29 hari orang nggak makan. Kalau dia nggak mau silaturahmi dengan orang-orang yang dia kenal. Ya Pak? Jangan, saya belum makan 3 hari. Enggak Pak. Karena dia nggak mau silaturahim ke rumah keluarganya. Bukan minta-minta ya. Datang ke rumah saudara minjem duit. Jangan Pak. Itu merendahkan diri kita. Ketika kita nggak punya, kita silaturahim ke rumah saudara, ke rumah teman kita. Jangan berikan permasalahan kita kepada orang yang kita datangi. Kita cerita yang baik-baik saja. Terakhirnya pasti nanya, keperluannya apa Mas? Ini deh. Jangan ngomong hutang, ngomongnya gimana? Ada kerjaan nggak buat Mas gitu. Coba Pak, 1 saja tanya. Pak ada, mohon maaf ya. Ya nggak apa-apa. Yang penting kita sudah menyampaikan kita mau berusaha. Itu 1 Pak. Datengin lagi. Saya nggak punya ongkos, datengin keluarga saya jauh. Yang deket-deket saja, tetangga kita. Yang selesai kita sholat, kita sering ngobrol silaturahim ke rumahnya. Itu insya Allah sumber rezeki Pak. Cuman 1 sampai 10 kita ditolak nih, pasti 1 sampai 10 itu dia berpikir, saudara saya ini lagi butuh bantuan ya. Jadi ternyata dia nggak cerita utangnya, cuman nanya ada pekerjaan tidak. Berarti dia pasti, orang yang didatangi itu berpikir, orang yang datang saya itu lagi butuh bantuan.
Maka 10 itu satu saja pasti akan memberikan solusi. Dihubungin seminggu kemudian, Mas, kemarin nanya pekerjaan ya, ini ada nih. Itu Pak, silaturahim yang penting. Dari 10 itu pasti juga ada yang nyediain pisang goreng, kopi. Kopi lebih lama Pak. Kalau teh cuman 10 menit, tapi kalau kopi bisa 2 jam. Ya Bapak, kalau di pinggir-pinggir jalan orang ngopi tuh ngobrol kemana-mana itu. Ya kopi itu kalau ngopi, saya nggak ngopi ya, ngobrolnya lama Pak. Karena membuat badan kita jadi segar, jadi pikiran kita tenang, jadi ngobrol apa saja. Jadi Bapak yang ahli ngopi, ya silahkan, itu bagus. Ya Bapak Ibu sekalian, yang pertama yang tadi saya sampaikan, sebelum kita membangun generasi Qurani, melahirkan generasi Qurani, jadikan kita sebagai bagian dari generasi Qurani. Ya, kita tidak bisa menghafal Quran, tetapi di waktu pagi, agar waktu kita selama 24 jam itu tertib, teratur, termanage, awali dengan membaca Quran. Karena apa? Kita sedang berkomunikasi sama pemilik alam semesta ini. Ya, apalagi baca Qurannya sampai nangis. Bukan lagi banyak masalah Pak. Baca Quran tentang azab dia menangis. Baca Quran tentang pahala dia mukanya senyum. Arti kan kayak gini Pak. Saya ke rumah Bapak nih, ngobrol cerita, kadang ceritanya bahagia, terus ceritanya sedih. Itu orang yang saya ajak ngobrol itu terpaut hatinya dengan saya. Karena wajahnya memang gak disengaja, memang seadanya saja. Maka ketika kita baca Quran, benar-benar direnungi ayatnya. Renungin ayatnya berapa jam? Nggak usah berapa jamnya. Kalau kita sedang menyelam, mendapatkan kenikmatan, mau dia berjam-jam itu sudah nikmat dia. Gak capek Pak. Gak capek Pak, insya Allah. Jadi sebelum kita melahirkan generasi Qurani, jadikan diri kita sebagai bagian dari golongan orang-orang yang menjadikan Al-Quran sebagai standar hidupnya. Kata istri, salah satu istri Nabi, Siti Aisyah, ketika ditanya sahabat, bagaimana kehidupan Rasulullah? Jadi Siti Aisyah menjawab, Rasulullah itu seperti Quran yang berjalan. Artinya setiap waktunya tidak lepas dari perilaku yang ada dalam Al-Quran. Karena ya Rasulullah hafal, Rasulullah menyampaikan, dan Rasulullah mengamalkan. Ya, jadi kalau Bapak Ibu sekalian, kita mengetahui sesuatu itu kita harus sampaikan dulu. Ya. Ketika sudah menyampaikan baru kita amalkan. Berarti harusnya Pak Ustadz kita tahu, kita amalkan, baru kita sampaikan. Jangan sampai kita masuk golongan orang-orang yang hidupnya nanti tidak bagus karena dia hanya menyampaikan saja, dia tidak mengamalkan. Otomatis Bapak Ibu sekalian, ketika dia mengetahui, dia menyampaikan dan dia mengamalkan, karena dia sudah tahu. Makanya ketika kita memiliki ilmu, kita harus sampaikan. Aduh, saya belum mengamalkan. Bapak Ibu sekalian, Bapak tahu tentang rukun ibadah sholat. Tahu ibadah sholat. Tetapi Bapak tidak mengamalkan sholat sunnah. Terus Bapak ditanya sama teman, gimana sih cara sholat sunnah duha? Aduh, saya belum mengamalkan tapi saya tahu. Ada yang nanya Pak, Bapak nggak ngasih tahu, Bapak salah. Orang itu mau mengamalkan dengan ilmu yang Bapak miliki, Bapak beritahu. Biasanya ketika kita memberitahu dan orang itu mengamalkan, dalam hati, saya yang tahu ilmunya saya nggak mengamalkan sih. Dia sadar sendiri dia mau mengamalkan. Jadi tidak bisa dipaksa untuk orang bisa mengamalkan. Nanti biar dia sadar sendiri.
hidayah itu datang, maka orang itu mau melaksanakannya. Jadi yang pertama Bapak Ibu sekalian, jadikan kita bagian dari golongan generasi Qur'ani. Dan yang terakhir Bapak Ibu sekalian, melahirkan generasi Qur'ani. Ya, kita ini mungkin Bapak Ibu sekalian mau punya anak yang nanti menghafal Quran. Ya, anak kita ngafal Quran dulu, Pak. Jangan suruh kamu amalin Al-Quran. Ya, anak itu belum bisa baca Quran, nggak bisa suruh ngamalin Quran, ngafal dulu. Disekolahkan anak ibu sekalian. Anak saya ini sekolahnya umum, Pak Ustadz. Saya privat bahasa Inggris, saya privat matematika, saya privat bahasa Mandarin, saya privat bahasa Arab. Saya tanya, privat baca Quran enggak? Aduh, lupa saya, Pak Ustadz. Itu syafaatnya nanti buat Bapak Ibu sekalian, privatin Quran. Nah, itu yang sangat kecil. Al-Quran cuma privat, Pak, Bu. Al-Quran cuma diprivatin aja. Itu kecil sekali. Jadi privat itu seminggu bisa cuma 3 kali. Dia cuma belajar Quran seminggu 3 kali. Tetapi alangkah bagusnya, kalau mungkin Bapak cucu ya, cucu-cucu Bapak itu dimasukkan ke sekolah khusus menghafal Quran. Ya, sudah banyak sekarang para ustadz, para kiai. Ada program, jadi ada salah satu imam kami, Pak Kiai Haji Ahmad Rofiuddin, itu ada program tahassus untuk menghafal Quran. Itu di Lampung beliau bikin. Banyak sudah ribuan muridnya. Jadi kita sekolahkan anak kita, cucu Bapak. Gimana agar kita bisa menjadi golongan orang-orang yang bisa melahirkan keturunan kita menghafal Quran. Nah, Bapak nih, biasanya tugas kakek itu ngomong cucu ya, Pak. Ya, kebahagiaan seorang kakek dan nenek itu adalah ngomong cucu. Ngomong cucu itu ngantar cucunya kemana. Kalau Bapak bisa, kalau cucu Bapak mau sekolah, dan sekolah itu sekolah yang khusus menghafal Quran, semangat Pak, itu yang diantar Pak. Karena gini, anak-anak yang menghafal Quran itu kan biasanya pagi harus setoran. Itu di belakang kita ini dia pegang mushaf Pak. Dia baca Quran ketika kita sedang mengendarai kendaraan. Gimana kita nggak dapat rahmat dari Allah? Kita luangkan waktu kita untuk mengantar anak kita, untuk mengantar cucu kita. Pasti Pak, pasti. Kalau dia nggak pegang mushaf, yang di mulutnya keluar itu kalimat Quran semuanya. Jadi ada satu kisah, bapaknya nggak ngafal Quran Pak, karena sibuk kerja. Tapi kemauan kuat agar anaknya bisa menjadi penghafal Quran. Itu setiap hari ayahnya nganter anaknya pagi, nganter anaknya sekolah menghafal Quran Pak. Itu bapaknya jadi hafal Quran Pak. Karena sadar kok anak saya ngafal Quran, terus nanti yang dapat mahkota saya katanya. Terus saya ngasih mahkota buat orang tua saya apa? Itu kan sadar sendiri nanti Bapak Ibu sekalian. Karena kalau sudah sadar, itu nanti akan sangat kuat keinginannya untuk mendapatkan Pak. Dicoba deh Pak. Ada cucu Bapak 5 ya, bilang sama nak pengen cucu Bapak salah satunya ada yang hafal Quran, bilang aja ke anak-anak Bapak. Pasti nanti ada salah satu anak itu ada yang sadar mau menyekolahkan anaknya ke sekolah Quran. Nah Bapak ketika berkunjung, Bapak yang antar Pak. Ya, ma'al Quran, bersama Quran. Kalau kita nggak bisa bersama Quran pegang mushafnya, ya kita bersama orang-orang yang senantiasa setiap waktunya menghafal Quran. Ya, yang bisa kita lakukan itu saja. Kalau udah pensiun, uang udah banyak kok di rekening, udah nggak cari apa-apa. Ya kebahagiaan kita itu di situ. Apalagi nungguin Pak. Nungguin di sekolahnya. Itu kita dengerin anak-anak pada baca Quran. Itu nanti akan kesadaran diri kita ini mau menghafal Quran.
Jadi tidak ada batas waktu, tidak ada tuh nanti yang bisa ngapal Quran hanya anak kecil. Ya Bapak bisa. Yang penting timbulkan kesadaran pada diri kita. Cara menimbulkannya yaitu yang tadi saya contohkan, mengantar anak ke sekolah khusus menghafal Quran. Ya nanti ya, nggak mungkin nanti ketika kita meninggal, ya nauzubillah, anak-anak kita nggak ada yang bisa baca Quran, Pak. Dulu masih terkenal namanya Walkman. Disetelin Walkman MP3, baca Quran di samping mayat kita, Pak. Nauzubillah. Jangan sampai ketika meninggal yang bacain Al-Quran itu HP, Pak. Yang bacain Yasin. Terus ketika kita dimandikan itu baca surat Al-Waqiah. Oh, Masya Allah. Ini itu harapan kita begitu. Ketika kita sakit, anak-anak kita bacain Quran. Kamu, ayah sakit, kamu bacain Quran biar cepat mati. Bukan. Bukan mendoakan cepat mati, bukan. Agar menenangkan ruhnya. Orang yang sakit itu gelisah ruhnya, Pak. Orang yang sakit itu gelisah ruhnya. Maka menenangkan ruhnya dengan kita membacakan Al-Quran. Beda kalau sudah sakaratul maut yang nggak dibacakan Quran lagi. Dibacakan kalimat la ilaha illallah. Ya, jadi yang kedua Bapak Ibu sekalian, kita bisa melahirkan generasi Qurani, ya contoh nyata saja, kita punya anak 5, punya anak 4, terus cucu kita minta, nah ngomong hati ke hati saja, yang cucu kakek ini sudah di sini sekolahnya internasional, yang sekolah sini ada khusus bilingual, yang sekolah sini yang khusus jadi pengusaha, bilang pengen deh kakek, pengen cucu kakek ada yang khusus yang ngafal Quran, Pak. Itu yang ngafal Quran yang kita kejar, Pak, pahalanya. Ketika kita datang, kita ngantor ke sekolahnya pakai mobil, pakai motor, atau jalan kaki. Karena yang kita bawa itu Quran berjalan, Pak. Di otaknya Quran semuanya. Berarti yang cucu, yang saya yang lain itu saya nggak deketin, tetap dideketin. Hanya yang Quran ini sebagai prioritas kita. Ya, Nabi Yakub anaknya banyak. Tetapi ada satu yang potensi. Namanya Yusuf. Jadi anak-anak kita yang memiliki potensi akhirat, itu yang kita prioritaskan, Pak. Biasanya yang potensi akhirat itu dia lebih cenderung dekat kepada orang tuanya. Jika bapaknya jarang dikunjungi sama anaknya, itu anak-anak yang dekat dengan Quran, dia pasti memprioritaskan hubungan dengan orang tuanya. Ya, ini yang kita harapkan. Kita udah anak udah pada sukses semuanya, yang kita harapkan kunjungan. Biasanya yang memiliki potensi agama itu lebih dekat kepada orang tuanya. Lebih dekat kepada orang tuanya. Kenapa saya contohkan Nabi Yusuf? Karena Nabi Yusuf itu ketika kecil bermimpi bulan dan bintang itu tunduk. Artinya punya potensi agama. Maka Nabi Yakub lebih cenderung mendoakan anaknya Nabi Yusuf. Jadi kayak seperti itu. Berarti apakah kita harus sama? Sama. Tapi pasti ada satu. Bapak pilih ini nih. Di rumah Bapak ada emas, ada berlian, ada uang, ada deposito. Semuanya sama kan, Pak? Pasti ada satu mata kita mengarah ke yang satunya. Gak mungkin semuanya. Nah itu yang potensi anak kita memiliki pendalaman agama yang kuat, itu yang menjadi prioritas kita. Walaupun semua tetap kita didik, tetapi yang mengarah kepada agama, karena yang mengarah kepada agama itu nanti ketika kita, maaf ya Ming, saya kasih contoh-contoh kematian.
Karena ada nasihat yang berbicara, ada nasihat yang diam. Nasihat yang berbicara itu Al-Quran, nasihat yang diam itu kematian. Kalau anak kita belajar agama, Pak, ketika kita wafat, nanti anak yang memiliki dasar-dasar agama yang kuat itu yang nanti membisikkan kalimat tauhid ke telinga kita. Nah, ketika kita mau dimandikan, nggak nyuruh orang, Pak. Anak kita yang sudah paham agama, dia yang memandikan kita. Perut kita ditekan-tekan, itu anak kita yang memandikan, Pak. Masa orang lain? Karena dia belajar agama di situ, dia belajar Quran. Ya. Sebelum disolatkan, sambutan dia sambutan juga, Pak. Bahkan ketika mau disolatkan, imam yang biasa sholat, yang bisa memimpin sholat, mana anaknya? Yang bisa memimpin anaknya nanti yang memimpin sholat, Pak. Cari apa lagi kita? Mau dimakamkan, udah di liang kubur, mana anaknya lagi? Masa kita suruh orang suruh nurunin kita ke bawah, Pak? Anak kita turun ke bawah, Pak, pegangin sampai kita turun ke liang lahat. Terus udah ke liang lahat, yang bukain tali pocongnya siapa, Pak? Anak kita lagi, Pak. Ya dia paham agama, dia paham Al-Quran, dia yang bukain. Sampai ini kebuka nih, Pak. Kan begitu, Pak. Gak mungkin mayat itu dalam kubur diikat pocongnya, taruh. Gak mungkin itu dibuka, wajahnya kelihatan. Cuman terakhir siapa? Anak kita lagi, Pak, yang paham agama. Tempelin muka kita di situ. Saya ngerasain kayak gitu. Dibuka talinya, ditempelin muka kita. Ini kan, ini yang Andi sebelum ada liang lahat, ini ada gumpalan batu nih, Pak, di sini nih, bulat-bulat buat ganjelan. Itu dimiringkan kan mayat kita, tempelin di situ mukanya. Yang buka siapa? Masa orang lain, bukan anak kita. Udah selesai. Terus yang terakhir, udah rapi, rapet semuanya, pulang semuanya, Pak. Yang terakhir siapa yang nungguin? Anak kita lagi. Karena ada sunahnya. Ketika mayat sudah dikubur, maka ada salah satu keluarga yang menunggu, baca Quran, baca zikir, lamain di kuburan, biar mempermudah jawaban mungkar dan nakir untuk ahli kubur. Maka ada sebagian masyarakat kita baca talqin. Sudah talqin selesai, bubar, ada anaknya yang paham agama, nungguin dulu. Itu mungkar nakir udah siap tuh. Masih ada anaknya nih, kapan saya mau nanya? Itu anaknya. Jadi ketika sudah, Pak, itu ruhnya dibalikin lagi, Pak. Makanya ada kisah itu, ada mayat ketika dibongkar hangus, ya memang sudah dapat siksa kubur. Ya nanti anak kita udah nempelin, nah kan sudah selesai. Maka yang terakhir adalah waladun soleh yad'ula. Ya orang-orang yang generasi Qurani ini yang mendoakan orang tuanya. Ya. Dia mendoakan ayah ibunya. Selesai acara malam pertama, malam ketiga, malam ketujuh, malam ke-40, malam ke-1000. Siapa lagi yang mau doain kalau bukan anaknya yang ahli Quran ini? Berawal dari mana, Pak? Berawal ketika kita mengantar anak-anak kita untuk belajar agama. Maka dia tidak akan melupakan jasa-jasa orang tuanya, dia akan membalasnya sampai orang tuanya di alam kubur. Pak, ini generasi Qurani seperti ini. Untuk diri kita, Pak, kita nggak ngomongin bangsa negara itu terlalu besar, tapi untuk diri kita masing-masing. Ya kan seperti itu. Pasti Bapak merasakan orang tua meninggal, Bapak yang ngerapetin. Ya itu orang-orang yang paham agama di situ. Coba kalau anak kita nggak ngerti fikih, nggak bisa baca Quran,
Gimana masa orang lain yang oh saya mah gampang, saya punya uang. Itu uang nggak bisa memberikan kebahagiaan buat kita, Pak. Kalau kata yang lain, itu anak rakus banget, semuanya dikerjain. Nggak apa-apa, emang kewajiban sang anak seperti itu. Nanti ustadz-ustadz yang datang, kasih-kasihin. Ustadz ini datang nih, harusnya dia memandikan. Dia nggak memandikan, anaknya memandikan, kasih. Ongkos dia datang, sama dengan nilai dia memandikan. Apa-apa. Biar hatinya itu senang. Oh, saya nggak disuruh ngapa-ngapain, saya dikasih uang. Emang sudah haknya kita keluarkan. Ustadz yang mau memimpin sholat jenazah, kasih. Sudah diamplopin Bapak Ibu sekalian. Maka si mayit itu, kalau orang meninggal, tuh dapatkan uang kematian, pakai kasih ke mereka itu, kasih haknya. Jadikan orang yang datang ketika dia pulang bahagia. Jangan sampai pas pulang, Ustadz, gak dikasih apa-apa nih saya nih. Pas pulang ke rumah, ya dapat apa tadi? Gak dapat apa, kan nyesekin hati orang. Kalau bapak ibu paham agama, pahamnya bukan buat diri sendiri, tetapi paham juga buat orang lain. Ustadz yang biasa mensolatkan datang, terus kita yang menjadi imam, ustadznya dihormati karena kehadirannya, walaupun beliau tidak tugas. Di Istiqlal ada namanya imam badal, datang tetap dihargai kehadirannya. Jadi sama porsinya. Jadi nanti anak ada yang ngurus ininya, nih buat ustadz ini, buat ini. Biar apa? Biar ketika dia pulang bahagia hatinya, karena sudah mendapatkan apa yang dia inginkan. Dan orang tua yang sudah meninggal bahagia karena anak yang memimpin setiap tahap proses kematiannya. Jadi tetap memberi kebahagiaan buat sang mayit, memberi kebahagiaan juga buat orang-orang yang datang. Ini orang-orang yang paham agama. Jangan kita serahkan. Jadi ada kebahagiaan, Pak. Jadi orang yang terakhir, Pak, nih, orang yang meninggal itu ruhnya itu ada di sekitar rumah. Kalau sang mayit itu nggak dibacain Quran, sedih, Pak. Sedih. Ya mau baca apa lagi? Mau baca koran di depan mayit? Ya kita baca Quran aja. Gak bisa baca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ting, kacang tanah, ya. Biasa kalau di satu tempat itu ada kacang banyak, Bapak ambil kacangnya, terus kita baca, tadi kumpulin. Ya Allah. Kalau kacangnya ada 1000, baca Al-Ikhlasnya 1000 buat ahli mayit tersebut. Sampai nggak Pak Ustadz, Bapak meninggal dulu deh. Kalau ngomongin sampai apa enggak nanti buktiin deh. Sampai, Pak. Karena bacaan-bacaan Quran yang kita bacakan untuk ahli mayit akan sampai pahalanya. Saya kasih contoh. Bapak datang ke rumah tetangga. Bapak niatnya Bapak ngasih itu buat tetangga Bapak. Ya, buat tetangga Bapak. Niatnya buat tetangga Bapak. Bukan buat anaknya, bukan buat istrinya, bukan buat orang lain. Ini buat makanan, Pak. Udah, pulang dah tuh. Makanannya masih ada kan? Datang anaknya, cek. Ya, ini apaan? Kue. Makan ya? Makan deh. Niatnya bukan buat anaknya itu tetangga, tetapi anaknya dapat rezeki dari situ. Ini makanan yang letter luck, yang kita niatin buat orang, tetapi orang lain bisa dapat. Apalagi bacaan Quran yang kita bacakan untuk orang yang sudah meninggal, bakal sampai, Pak. Jadi doa-doa kita kayak khutbah Jumat, Allahumma ghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Belakangnya al ahya'i minhum wal amwat.
Yang meninggal didoain sampai, Pak. Jadi kalau ada orang meninggal terus ada kacang tanah, Pak, ambil Pak kacang tanahnya, Pak. Sudah selesai baca Yasin, ada kacang tanah, kita ambil seraup, isinya 50. Kita baca 50 kali Al-Ikhlas. Gitu. Kita ngasih uang duka sudah, kasih apa? Uang duka itu kan buat keluarga yang sedang bersedih. Nah, kita hadiahnya itu buat ahli mayat tersebut. Doa-doa yang kita baca sama zikir Al-Qur'an Al-Ikhlas kita baca, pahalanya kita kirimkan untuk ahli kubur. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, pengertian dari generasi Qur'ani, bagaimana kita menjalankan hidup kita selalu berpedoman dengan Quran. Karena Al-Quran itu sebagai way of life, sebagai jalan hidup kita, petunjuk hidup kita. Oh, berarti Al-Quran harus kita bawa di sini dong. Kalau sudah di hatinya sudah ada Al-Quran, ketika di masjid dia pasti cari mushaf Quran untuk membaca Quran. Dan setiap ada permasalahan, dia cari ayatnya apa, solusinya di Al-Quran, dia baca, dia renungi, dia amalkan, insya Allah ada jalan untuk menyelesaikan permasalahan dalam hidupnya. Semoga bermanfaat Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf apabila sedikit lama. Semoga diamnya kita di dalam Masjid Istiqlal mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan diri kita, keluarga kita, keturunan kita ahli Quran. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim bi rahmatika ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi karamatil Fatihah iftah lana abwabal khair واختم علينا والحاضرين من أحسن أهل الخير دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. Terima kasih. Setelah ini kita salam-salaman. Mohon maaf wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mutar Pak. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 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 Sallallahu ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim.